Ada masa dalam sejarah Israel ketika langit tampak sunyi, doa seakan tak berjawab, dan harapan berjalan tertatih. Generasi demi generasi menantikan kedatangan Mesias, namun tahun-tahun berlalu tanpa tanda. Di rumah-rumah kecil Yahudi, para ibu menceritakan nubuat lama kepada anak-anak mereka, bahwa suatu hari Allah akan mengirimkan Sang Penebus. Tetapi kapan? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dunia sedang menunggu dalam hening yang panjang. Di kota kecil Nazaret, sebuah tempat sederhana di Galilea, hari-hari berjalan seperti biasa. Para pedagang membawa keranjang buah, perempuan menimba air dari sumur yang sama. Anak-anak bermain sambil menertawakan suara ayam jago. Tidak ada yang menyangka bahwa dari tempat kecil inilah sejarah akan berubah untuk selamanya. Bahwa Allah memilih bukan istana, bukan menara emas, tetapi sebuah desa terpencil sebagai panggung awal karya keselamatannya. Di antara penduduk Nazaret itu, hiduplah seorang gadis muda bernama Maria. Usianya masih belia, namun wajahnya mencanarkan kedamaian dan kejernihan hati. Maria bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu yang jujur dan rendah hati. Mereka merencanakan kehidupan sederhana bersama, rumah kecil, pekerjaan jujur, keluarga yang takut akan Tuhan. Tidak ada satupun yang membayangkan bahwa rencana itu akan diguncangkan oleh sebuah perjumpaan ilahi yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah. Di suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai meredup dan burung-burung kembali ke sarang, Maria sedang duduk di halaman rumahnya. Tangannya menumbuk gandum, pikirannya melayang pada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Angin lembut menyapu wajahnya. Nazaret terasa damai seperti biasa. Namun damai itu mendadak berubah. Tiba-tiba, cahaya lembut turun dari arah langit. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya api, tetapi cahaya yang membawa kehangatan dan keagungan sekaligus. Cahaya itu memenuhi ruangan, namun tidak membutakan. Cahaya itu hadir seperti seseorang yang mengetuk hati manusia, bukan memaksa, melainkan mengundang. Maria mengangkat wajahnya, dadanya berdebar. Dalam cahaya itu berdiri seorang pribadi, agung namun lembut, penuh kuasa namun bersahabat, seperti kemuliaan yang dibungkus damai. Tak ada keraguan dalam dirinya bahwa ia sedang menyaksikan makhluk dari surga. Tubuhnya seakan membeku. Pribadi itu berkata, suaranya seperti aliran air yang jernih, namun bergetar dengan otoritas surgawi. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria tersentak. Ia mundur satu langkah, kedua tangannya menggenggam pakaian yang dikenakannya. Apa maksud salam itu? Mengapa malaikat itu menyapanya seperti seseorang yang memiliki tempat khusus dalam rencana Allah? Hatinya bertanya-tanya, takut bercampur penasaran, gentar namun tertarik. Melihat ketakutannya, malaikat itu melangkah lebih dekat, tetapi setiap langkahnya membawa kehangatan yang menenangkan. Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria menelan ludah, tubuhnya masih bergetar. Apa maksudmu, tuanku? Tanyanya dengan suara lirih. Malaikat itu, Gabriel, utusan agung Allah, mengangkat wajahnya dan kemuliaan memancar dari matanya. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Kata-kata itu menggema di udara, membuat waktu seolah berhenti. Angin berhenti bertiup, debu yang berterbangan seolah menggantung di udara. Seakan seluruh ciptaan berhenti bernafas. Gabriel melanjutkan, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud leluhurnya. Ia akan memerintah sebagai raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria terpaku.
Roh Kudus seakan menembus jiwanya, namun pikirannya tidak mampu memahami bagaimana hal itu dapat terjadi. Bagaimana mungkin ia, seorang perempuan muda yang belum menikah, akan mengandung? Bagaimana mungkin ia akan menjadi ibu Mesias yang dijanjikan? Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Gabriel menatapnya dengan kasih, seolah ia mengerti kebingungan yang menguasai Maria. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria menundukkan kepala. Kata-kata itu terlalu besar bagi seorang gadis sederhana sepertinya. Namun Gabriel menambahkan sesuatu yang membuat hati Maria perlahan naik dari ketakutan menuju keyakinan. "Lihatlah Elisabet, sanakmu itu, ia yang dikatakan mandul, kini sedang mengandung seorang anak pada masa tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Perkataan itu menembus hati Maria bagaikan cahaya fajar yang menembus kegelapan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada. Maria menutup matanya sejenak. Ia merasakan seluruh masa depannya berputar. Rencana pernikahannya, pembicaraan orang-orang, kemungkinan ditolak masyarakat. Namun, ia juga merasakan damai yang aneh, damai yang bukan berasal dari dunia ini. Jika Allah telah memilihnya, bagaimana mungkin ia menolak? Ia mengangkat wajahnya, dan dengan suara yang bergetar namun penuh ketetapan hati, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Pada saat Maria mengucapkan kata-kata itu, seolah surga tersenyum. Gabriel membungkuk hormat, lalu cahaya surgawi yang mengelilinginya mulai meredup, memudar, dan akhirnya lenyap bagaikan embun yang tersapu matahari pagi. Maria kembali sendirian, tetapi tidak sama lagi. Dunia di sekelilingnya masih Nazaret yang sederhana, namun sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya. Ia memegang dadanya, ada kehidupan yang mulai berdenyut, bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Ia merasakan damai yang dalam, campuran sukacita dan rasa gentar yang kudus. Di dalam tubuhnya, rencana kekal Allah mulai bertunas. Janji ribuan tahun mulai bergerak. Sejak zaman Abraham hingga Daud, sejak para nabi sampai orang-orang yang menantikan Mesias, semuanya kini berada di jalan menuju penggenapan. Malam itu, Maria berjalan masuk ke dalam rumah. Ibunya melihat wajahnya yang berseri-seri namun penuh misteri. "Maria, apakah kau baik-baik saja?" tanya sang ibu. Maria hanya mengangguk. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimana seorang gadis bisa menjelaskan bahwa ia baru saja menerima pesan dari surga? Bagaimana ia bisa mengungkapkan bahwa di rahimnya kelak akan tumbuh sang juru selamat dunia? Ia menatap langit malam dari jendela kecil rumahnya. Bintang-bintang bertaburan, bersinar seperti mata-mata kecil yang menyaksikan awal sebuah kisah agung. Maria berbisik lirih, "Ya Tuhan, gunakanlah aku." Dan di surga, para malaikat mulai bersiap. Waktu keselamatan telah mulai bergerak. Dunia masih tertidur dalam kegelapan, tetapi terang ilahi telah menyalakan api pertama di hati seorang gadis muda dari Nazaret. Nazaret pada malam itu tampak seperti desa kecil yang tertidur dalam damai. Cahaya lampu minyak berkelip dari jendela-jendela rumah, sementara suara jangkrik memecah kesunyian. Angin malam berhembus lembut melewati atap-atap sederhana, membawa aroma kayu dan tanah yang basah. Tidak ada yang terlihat luar biasa di permukaan. Namun di balik dinding sebuah rumah tukang kayu, hati seorang pria sedang bergemuruh seperti badai. Dialah Yusuf, putra Daud, seorang pria yang terkenal jujur, rendah hati, dan penuh integritas.
Sejak kecil ia diajarkan untuk hidup benar di hadapan Allah. Tangannya terampil mengolah kayu, tetapi hatinya lembut dan takut akan Tuhan. Ketika ia bertunangan dengan Maria, seorang gadis yang dikenal murni dan saleh, banyak orang memuji kecocokan mereka. Mereka pasangan yang tampak tenang dan penuh harapan akan masa depan. Tetapi malam itu, hati Yusuf seperti retak. Maria mengandung. Ia mengingat kata-kata itu seperti pedang yang menusuk dalam-dalam. Maria datang kepadanya dengan mata yang bergetar, mulut yang sulit mengeluarkan kata-kata. Wajahnya bukan wajah seorang pendosa. Tidak, matanya tetap jernih, tidak ada rasa bersalah palsu di sana. Tetapi apa yang dikatakannya membuat Yusuf sulit bernapas. Yusuf, aku mengandung. Tapi bukan dari laki-laki manapun. Ini dari Roh Kudus. Roh Kudus? Yusuf ingin mempercayainya. Bagian hatinya yang mencintai Maria ingin meraih tangannya dan berkata, "Aku percaya." Tetapi bagian lain, bagian yang realistis, bagian yang tahu betapa masyarakat bisa kejam, tak mampu memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Itu terlalu besar, terlalu sulit diterima sebagai kenyataan. Maria menangis pelan saat mengatakannya, tetapi tidak ada kebohongan di matanya. Yusuf tahu Maria tidak pernah main-main dengan kebenaran. Namun ia juga tahu bahwa jika ia menerima Maria begitu saja, masyarakat akan menghakimi mereka. Maria bisa dituduh berbuat serong, ia bisa dilempari batu, dan dirinya akan dianggap seorang suami yang tidak menjaga kehormatannya. Yusuf pulang malam itu dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti dia berjalan sambil memikul beban yang tak terlihat. Setibanya di rumah, ia duduk di sudut ruangan dan memegangi kepalanya. Tangan yang biasanya tegas memahat kayu, kini gemetar. Ia tidak marah, ia bingung, ia terluka, ia takut. Ia mencintai Maria, dan karena cinta itulah ia tidak ingin mempermalukannya. Setelah berjam-jam berenung, Yusuf membuat keputusan yang paling lembut yang dapat ia ambil. Ia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Tidak ada teriakan, tidak ada penghakiman, tidak ada aib yang diumbar. Ia ingin melindungi perempuan yang ia kasihi meski hatinya sendiri hancur. Baginya itu pilihan paling benar, setidaknya menurut logika manusia. Namun keputusan yang terlihat benar belum tentu rencana Tuhan. Malam itu, Yusuf mencoba berbaring, tetapi tidur tidak kunjung datang. Ia menatap langit-langit rumahnya, mendengar suara angin di luar, dan merasakan pergulatan dalam jiwanya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia bukan pria yang mudah menyerah, tapi ini terlalu berat. "Apa yang harus kulakukan, Tuhan?" bisiknya. Akhirnya, tubuhnya yang lelah menyerah pada tidur. Matanya tertutup, dan pada saat itulah surga membuka dirinya. Dalam tidurnya, sebuah cahaya mulai muncul, lebih terang dari lentera manapun, namun tidak menyakiti mata. Suara angin lembut berputar, dan tiba-tiba seorang malaikat Allah berdiri di hadapannya. Yusuf tahu ia sedang bermimpi, tetapi mimpi itu begitu nyata hingga ia merasa seluruh tubuhnya tersentuh kemuliaan ilahi. Malaikat itu memanggilnya dengan suara yang dalam, kuat, namun penuh kasih. "Yusuf, anak Daud." Yusuf terkejut. Nama itu, anak Daud, bukan sekedar sapaan. Itu adalah panggilan kepada garis keturunan raja, mengingatkannya bahwa darah kerajaan mengalir dalam dirinya. Ia bukan tukang kayu biasa. Ia bagian dari garis Mesias. Malaikat itu melanjutkan, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu." Jangan takut. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dari keraguan Yusuf. Malaikat itu seakan melihat ketakutannya yang tersembunyi.
takut pada masyarakat, takut pada masa depan, takut ia melakukan kesalahan besar. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf menahan nafas. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Nama itu menggema dalam jiwanya. Yesus, Yeshua, artinya Tuhan menyelamatkan. Yusuf menutup mata, air matanya membasahi wajahnya. Keputusannya untuk meninggalkan Maria runtuh dalam sekejap. Semua keraguannya, ketakutan akan aib, ketidakjelasan masa depan, pertanyaan tentang kebenaran cerita Maria, hilang seperti kabut yang tersapu sinar matahari. Malaikat itu menunjukkan penggenapan nubuat. Sesungguhnya, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemuliaan itu menghentam hati Yusuf. Allah menyertai kita. Tidak lagi jauh, tidak lagi hanya di bait suci, tetapi hadir dalam tubuh seorang bayi yang akan diasuh oleh kedua tangannya. Yusuf terjatuh berlutut dalam mimpi itu, tubuhnya bergetar oleh rasa kagum. Ia, seorang tukang kayu sederhana, akan menjadi ayah duniawi bagi Sang Mesias. Dan seperti Maria, Yusuf mengucapkan ya pada suara Tuhan. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari pertama menerobos masuk melalui celah-celah rumah Yusuf. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Tetapi kali ini, hatinya penuh kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu dengan pasti, mimpi itu bukan mimpi biasa. Ia tahu Allah telah berbicara. Tanpa ragu, tanpa bertanya lagi, Yusuf bangkit dari tidurnya. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah yang berbeda, teguh, penuh keyakinan. Ia mengikuti suara hatinya yang kini selaras dengan rencana Allah. Ia pergi menemui Maria. Ketika Maria melihatnya dari kejauhan, wajahnya menegang. Ia tidak tahu keputusan apa yang diambil Yusuf. Namun ketika Yusuf mendekatinya, ia tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Maria, suara Yusuf lembut. Maria menunduk, takut mendengar keputusan akhir. Yusuf menyentuh bahunya. Aku percaya kepadamu. Maria mendongak, terkejut. Aku percaya pada apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Air mata Maria jatuh. Ia berusaha berbicara, tetapi suaranya tercekak. Yusuf meraih tangannya. Maria, kita akan menjalani ini bersama. Ia menambahkan dengan suara mantap. Dan ketika anak itu lahir, aku akan menamainya Yesus. Maria menangis pelan, bukan karena takut, tetapi karena lega. Allah tidak hanya memilihnya untuk mengandung Mesias, tetapi juga memberikan seorang pendamping yang hatinya taat dan lembut. Sejak hari itu, Yusuf menjaga Maria dengan penuh kasih dan hormat. Ia melindunginya dari gosip, dari cemoohan orang-orang, dari pandangan sinis masyarakat. Ia tak gentar menghadapi komentar pedas atau bisik-bisik tajam. Ia tahu panggilannya bukan menyenangkan manusia, tetapi menaati Allah. Dan dengan setiap papan kayu yang ia pahat, dengan setiap pintu yang ia bangun, Yusuf menyimpan sebuah rahasia ilahi, bahwa rumah kecil mereka akan menjadi tempat tinggal pertama bagi Raja Surga. Ia menyiapkan segala sesuatu sebaik mungkin. Ia memastikan Maria tidak kekurangan apapun. Ia belajar mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Yusuf, yang dulu hampir meninggalkan Maria dalam diam, kini berdiri sebagai laki-laki pilihan Allah, pelindung keluarga Mesias, penjaga janji ilahi. Ketika malam tiba dan bintang-bintang bertaburan, Yusuf terkadang menatap langit sambil memegang perut Maria yang mulai membesar. Ia berbisik, "Anak, aku bukan lelaki sempurna, tapi aku akan mencintaimu, dan aku akan mencintai ibumu dengan seluruh hidupku." Dan dari balik tirai surga, para malaikat melihat Yusuf, pria sederhana dengan iman besar, dan tersenyum. Sebab Allah tidak memilih raja untuk membesarkan raja segala raja.
Ia memilih seorang tukang kayu, seorang hamba Tuhan, seorang pria yang taat. Ada masa ketika kerajaan-kerajaan dunia bergerak seperti roda besar yang memutar sejarah tanpa mempedulikan siapa yang berada di bawahnya. Kaisar Agustus duduk megah di Roma, jauh dari Nazaret, jauh dari Israel, jauh dari kehidupan rakyat kecil. Namun satu perintah dari bibirnya mampu mengguncang seluruh wilayah kekuasaan Romawi, dari kota besar hingga desa kecil, dari istana hingga rumah-rumah sederhana di Galilea. Perintah itu tiba di Nazaret pada suatu pagi yang sibuk. Para warga berkumpul di pusat desa, mendengarkan pengumuman dari petugas Romawi yang berdiri dengan dada membusung, membaca gulungan perintah dengan suara lantang. Semua orang di seluruh kerajaan harus mendaftarkan diri dalam sensus. Orang-orang saling pandang. Sensus berarti perjalanan. Sensus berarti kembali ke kota asal leluhur. Dan bagi banyak orang, itu berarti perjalanan panjang melewati bukit-bukit, lembah, dan jalan berdebu yang penuh bahaya. Yusuf mendengarkan dengan dahi berkerut. Senso, ia tahu apa artinya itu. Leluhurnya adalah Daud, raja besar Israel. Dan Daud berasal dari Bethlehem, kota kecil yang jaraknya hampir 150 km dari Nazaret. 150 km. Perjalanan yang berat bahkan untuk pria sehat. Apalagi bagi seorang perempuan yang sedang hamil muda. Ketika pengumuman selesai, suara riuh langsung memenuhi udara. Bagaimana mungkin kita harus berjalan sejauh itu? Kapan sensus ini dilakukan? Bethlehem itu jauh sekali. Maria tidak mungkin kuat berjalan sejauh itu. Yusuf menatap Maria yang berdiri di sampingnya. Perut Maria sudah membesar. Gerakannya semakin pelan. Namun wajahnya tetap lembut dan teduh, seperti mata air di gurun. Maria menatap Yusuf dan tersenyum kecil. Kita harus pergi, bukan? Yusuf tidak ingin memaksakan, tetapi ia juga tahu tidak ada jalan lain. Sikapnya lembut, namun suaranya tegas. Maria, perjalanan ini sangat jauh. Aku takut itu terlalu berat bagimu. Maria memegang tangan Yusuf. Jika Tuhan telah memulai karyanya dalam hidup kita, Ia akan memampukan kita. Yusuf menghela napas panjang. Ia tahu Maria benar. Tetapi sebagai suami, rasa kekhawatirannya mengalir seperti air melimpah. Ia ingin melindungi Maria dan bayi yang dikandungnya dengan seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Yusuf memperbaiki keledai kecil yang mereka miliki, satu-satunya hewan yang dapat membantu Maria di perjalanan. Ia menambahkan kain pada pelana agar lebih nyaman. Ia mengemas makanan, roti, kurma, kacang-kacangan, dan sedikit air. Ia mengikatkan mantel tebal untuk berjaga-jaga jika angin malam menjadi lebih dingin dari biasanya. Maria menyentuh perutnya sambil berdoa setiap hari. Ya Allahku, berikanlah kekuatan pada kaki kami, bimbinglah langkah kami, dan lindungilah anak yang Kau percayakan ini. Ketika hari keberangkatan tiba, matahari baru saja naik. Cahaya keemasan menyinari bukit-bukit Galilea. Warga Nazaret keluar dari rumah mereka. Sebagian juga bersiap untuk perjalanan ke kota leluhur masing-masing. Maria naik ke keledai dengan hati-hati. Yusuf berada di sampingnya, memegang tali kekang seakan ia sedang menggiring harta paling berharga di dunia. "Siap?" tanya Yusuf lembut. Maria mengangguk, senyum tipis terukir di wajahnya. Dan dengan itu, perjalanan menuju takdir dimulai. Nazaret semakin jauh di belakang mereka, menjadi titik kecil yang akhirnya menghilang di balik perbukitan. Jalan menuju Bethlehem tidak rata. Terkadang menanjak tajam, terkadang turun curam. Debu menempel di pakaian mereka. Angin gurun membawa aroma tanah dan batu.
Suara langkah keledai menyatu dengan desir angin. Yusuf berjalan di samping Maria hampir sepanjang waktu. Sesekali, ia memegang tangan Maria untuk membantu keseimbangannya. Terkadang ia menatap langit, memohon keberanian dan kekuatan tambahan. Hari pertama berjalan dengan cukup baik. Namun begitu malam turun, suhu berubah drastis. Maria menggigil dalam mantel tipisnya. Yusuf segera memberikan mantelnya sendiri, membungkusnya di sekitar bahu Maria. "Tapi kau akan kedinginan," protes Maria. "Aku bisa menahan dingin," jawab Yusuf sambil tersenyum. "Kau yang harus dijaga." Di bawah langit bertabur bintang, mereka beristirahat di dekat sebuah batu besar yang melindungi dari angin. Maria menatap ke langit. "Yusuf, lihatlah bintang-bintang itu. Sepertinya mereka bersinar lebih terang malam ini." Yusuf mengikuti arah pandang Maria. Langit memang tampak lebih jernih dari biasanya. Bintang-bintang seakan memancarkan cahaya yang tak biasa, seolah mereka bersiap menyaksikan hal besar yang akan terjadi. Maria menyentuh perutnya. Ia sering bergerak, matanya berbinar. Yusuf tersenyum, tapi hatinya terenyuh. Waktunya mungkin sudah dekat. Hari kedua lebih berat. Jalanan berbatu, dan Maria beberapa kali harus turun dari keledai karena medan terlalu curam. Yusuf memegangi tangannya, memastikan tidak ada batu licin yang membuatnya terpeleset. Maria berengah-engah, nafasnya cepat, keringat menetes di pelipisnya. "Maria, kita istirahat dulu," kata Yusuf. Maria menggeleng. "Tidak, kita harus terus maju. Bethlehem masih jauh." Yusuf menatapnya dengan kekaguman yang sulit disembunyikan. Maria bukan perempuan biasa. Ia kuat, bukan karena tubuhnya, tetapi karena imannya. Ada kuasa Tuhan yang menopangnya. Namun Yusuf tetaplah manusia. Ia khawatir. "Maria, jangan paksakan dirimu." Maria tersenyum. "Aku tidak sendiri. Tuhan menyertai kita." Perjalanan mereka selanjutnya melewati padang luas. Matahari siang membakar kulit. Di sepanjang jalan, mereka bertemu rombongan lain, keluarga-keluarga yang berjalan ke kota leluhur masing-masing. Sebagian mengangguk ramah, sebagian menawarkan buah, sebagian hanya lewat dengan wajah letih. Di malam kedua, Maria terbangun dengan rasa nyeri. Yusuf tersentak ketika melihatnya menggenggam perut. "Maria, apa kau baik-baik saja?" Maria menutup mata. Aku hanya merasakan gerakan yang kuat. Mungkin ia sedang menendang." Yusuf tarik nafas lega, tetapi kekhawatiran itu tetap ada. Ia tahu waktu semakin dekat, dan mereka masih jauh dari Bethlehem. Hari ketiga, perjalanan menjadi semakin melelahkan. Jalanan menanjak melewati desa-desa kecil dan ladang-ladang yang kering. Maria tampak semakin letih. Yusuf beberapa kali berhenti hanya untuk memastikan Maria tidak pingsan. Dalam satu momen istirahat, Maria berkata pelan, "Yusuf, apakah kita akan sampai sebelum waktunya tiba?" Yusuf menatapnya dengan lembut, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Kita harus sampai, Maria. Kita akan sampai." Maria menunduk sambil membelai perutnya. Anak ini, ia adalah anak Allah, tetapi ia memilih datang dengan cara yang paling sederhana. Betapa besar misteri kasih Tuhan. Yusuf duduk di sampingnya, dan kita dipilih untuk menjadi bagian darinya. Maria tersenyum kecil. Kita orang biasa, tetapi dipilih untuk karya luar biasa. Yusuf mengangguk pelan. "Kadang aku bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa kita?" Maria menatapnya dalam-dalam. Karena Tuhan melihat hati, bukan nama besar. Kata-kata itu menenangkan Yusuf seperti air dingin di tengah padang gurun. Hari keempat, tubuh Maria semakin lemah. Nafasnya tersengal. Yusuf hampir menggendongnya beberapa kali, namun Maria menolak. Ia ingin tetap kuat. Tetapi pada akhirnya, Yusuf harus menuntun keledai lebih pelan. Semakin dekat ke Bethlehem, semakin banyak orang berkumpul di jalan.
Mereka semua datang untuk sensus. Desa-desa penuh sesak. Penginapan mulai menolak tamu karena tak ada kamar tersisa. Maria, bertahanlah, kita hampir tiba. Maria tersenyum lemah, suaranya bergetar. Aku akan berusaha. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, mereka akhirnya melihatnya. Bethlehem, kota Daud, tempat yang telah dinubuatkan, tempat di mana Mesias akan lahir. Yusuf menatap kota itu dengan perasaan campur aduk, lega, cemas, haru. Maria memandangnya sambil menahan air mata. Matanya dipenuhi cahaya yang lembut. Kita sudah sampai, bisik Yusuf. Maria memegang tangannya erat. Terima kasih, Yusuf. Tetapi perjalanan mereka belum berakhir. Sebab meskipun mereka telah tiba di Bethlehem, tantangan terbesar masih menanti di depan pintu. Bethlehem malam itu tampak seperti kota kecil yang tercekik oleh keramaian. Jalan-jalan yang biasanya lengang kini penuh oleh rombongan pendatang dari berbagai penjuru. Cahaya obor berpijar dari setiap sudut. Suara orang berbicara bercampur dengan ringkikan keledai dan langkah kaki unta. Penginapan penuh sesak. Halaman rumah dipenuhi keluarga yang tidur beralaskan kain tipis, sementara beberapa orang beristirahat di bawah langit terbuka karena tak ada lagi tempat untuk bernaung. Yusuf memandu keledai yang membawa Maria melewati kerumunan itu. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Maria memegangi perutnya yang semakin berat. Wajahnya menegang menahan nyeri yang mulai datang dalam gelombang. Yusuf, suara Maria lemah hampir seperti bisikan. Aku merasakan waktunya tidak lama lagi. Kata-kata itu menghantam hati Yusuf dengan kekuatan luar biasa. Ia menatap wajah Maria, pucat namun tetap lembut dan penuh keteguhan. Yusuf mempercepat langkah. Kita harus menemukan tempat secepatnya. Ia mengetuk pintu sebuah penginapan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Seorang pemilik rumah berdiri di sana dengan wajah lelah. Tidak ada tempat lagi. Semuanya sudah penuh. Tolong, kata Yusuf dengan suara memohon. Istriku, ia akan melahirkan. Pemilik rumah melihat Maria sekilas. Iba terpancar, namun ia tetap menggeleng. Semua kamar sudah terisi, bahkan lantai dapurku pun dipakai tamu. Yusuf tidak menyerah. Ia membawa Maria ke penginapan lain, lalu yang berikutnya dan berikutnya lagi. Di setiap pintu, ia berkata kalimat yang sama dengan suara yang semakin putus asa. Tolong, istri saya akan melahirkan. Namun jawabannya selalu sama. Maaf, tidak ada tempat. Bethlehem penuh. Kami tidak bisa menampung siapapun lagi. Maria menggigil. Tubuhnya melemah. Yusuf mendekatkan tubuhnya pada Maria untuk memberi kehangatan. Mereka bilang tidak ada tempat, katanya dengan suara pecah. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu melahirkan di jalan. Aku akan menemukannya, Maria. Aku berjanji. Maria meraih tangan Yusuf dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan memang benar, di tengah kota yang menolak mereka, Tuhan mempersiapkan tempat yang tidak pernah dipikirkan manusia. Sebuah suara tua memanggil dari kejauhan. Kalian, pasangan muda itu. Yusuf menoleh. Seorang pria tua dengan wajah berkerut dan tubuh sedikit bungkuk berjalan mendekat sambil membawa lentera. Aku melihat kau mengetuk dari rumah ke rumah, katanya. Aku tidak punya kamar, tapi aku punya tempat untuk hewan. Yusuf terdiam, bukan karena kecewa, tetapi karena itu satu-satunya tawaran yang tersisa. Tempat itu tidak layak untuk wanita hamil, lanjut pria tua itu. Tapi setidaknya kalian bisa berlindung dari angin malam.
Maria tersenyum lemah. "Kami akan menerimanya." Pria itu mengangguk dan memimpin mereka melewati gang kecil yang gelap, turun ke sebuah lereng pendek menuju gua batu yang digunakan sebagai kandang. Suara kambing terdengar samar. Aroma jerami memenuhi udara. Lilin kecil menyala di sudut ruangan, memberi cahaya yang hangat namun redup. "Sederhana, tapi ini yang dapat kuberikan," kata pria itu. Yusuf membungkuk hormat. "Terima kasih, sungguh." Ketika mereka masuk, sesuatu yang aneh terasa. Betapa damainya tempat itu. Meski bukan kamar, meski bukan rumah, ada sesuatu dalam kesederhanaan itu, seperti rencana Tuhan sedang tersingkap pelan, bukan melalui keagungan manusia, tetapi melalui kerendahan yang suci. Maria duduk di atas tumpukan jerami yang lembut. Wajahnya meringis menahan sakit. Nafasnya berat. "Yusuf," suaranya bergetar. "Waktunya sudah tiba." Yusuf tersentak. Ia segera bersiap, berlutut di samping Maria, menggenggam tangannya dengan erat. "Aku di sini, Maria. Aku bersamamu. Bertahanlah." Jeritan lembut, tangisan terhatan, tarikan nafas panjang. Malam itu berjalan seperti keabadian di dalam gua kecil itu. Di luar, kota Bethlehem tetap ramai, namun suara dunia seakan memudar. Di dalam kandang itu, waktu berhenti. Alam menahan nafas. Malaikat-malaikat menyaksikan dari balik tirai surga. Dan pada saat itulah, cahaya kecil mulai bersinar. Tepat saat malam mencapai titik terdalamnya, ketika dunia tertidur dan hanya hewan-hewan yang terjaga, suara pertama itu terdengar. Tangis bayi. Tangis yang bukan hanya suara manusia, tetapi suara harapan bagi dunia. Maria tersenyum meski air mata mengalir. Yusuf menatap tak percaya, seakan ia sedang menyaksikan keajaiban terbesar dalam sejarah manusia. Bayi itu lahir dengan kulit lembut, mata kecil yang tertutup, dan napas yang hangat. Bayi itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Firman yang menjadi manusia. Maria memeluk bayi itu dengan penuh kasih. Tubuhnya bergetar oleh kelegaan, sukacita, dan ketidakpercayaan. Yusuf menatap mereka berdua, hatinya luluh seperti lilin di bawah api. Maria, dia sempurna. Maria tersenyum sambil menangis. Dialah janji Tuhan. Yusuf mengambil kain lampin yang telah ia bawa dari Nazaret, membungkus bayi itu dengan hati-hati. Tidak ada emas, tidak ada permadani, tidak ada tempat tidur megah seperti raja-raja dunia. Hanya kain lampin tipis yang dikepang dengan tangan. Maria menatap ke sekeliling. Kita perlu tempat untuk menidurkannya. Yusuf berpaling. Di sudut kandang, ia melihat palungan kayu, tempat makan hewan. Ia membersihkannya dari sisa jerami yang kotor, menata jerami segar, lalu melapisinya dengan kain yang ia bawa. Sederhana tapi hangat, katanya. Maria mengangguk. Dan untuk pertama kali, sang raja segala raja diletakkan di sana, di palungan kecil, di dalam kandang, di antara bau jerami dan hewan. Yusuf menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Maria, betapa luar biasanya Allah. Kita tidak mendapatkan tempat di penginapan, tetapi Dia menyediakan palungan bagi rajanya. Maria menatap bayinya dengan penuh kekaguman. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia datang bukan dengan kemegahan, tetapi dengan kerendahan. Di luar, malam tetap gelap. Namun di dalam gua kecil itu, cahaya lembut mengalir seperti lilin yang tidak pernah padam.
Mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh makna. Maria berbicara pelan. "Yusuf, kau tahu apa yang paling aneh? Apa? Bahwa Mesias yang dinantikan ratusan tahun lahir tanpa sorak manusia. Tetapi aku percaya surga bersorak baginya." Yusuf tersenyum. "Aku yakin malaikat bernyanyi malam ini." Maria menatap bayi kecil itu, memeluknya lebih dekat. Dan dunia tidak menyadari bahwa juru selamatnya telah datang. Tetapi dunia akan tahu, sebab malam itu Tuhan akan mengirimkan saksi-saksi pertamanya, bukan para imam, bukan para raja, tetapi orang-orang sederhana seperti mereka. Gembala-gembala di padang sedang menunggu pesan yang akan menggetarkan seluruh bumi. Namun untuk saat ini, di dalam kesunyian kandang yang sederhana, di antara jerami dan hewan, di bawah cahaya lembut bintang-bintang, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir. Dan surga pun tersenyum. Malam turun di atas padang Efrata, seperti selimut gelap yang lembut, membentang di antara bukit-bukit dekat Betlehem. Angin malam berhembus pelan, membuat alang-alang bergoyang seperti ombak kecil yang bergerak bersama ritme bumi. Bintang-bintang bertebaran di langit, masing-masing bersinar seperti mata surgawi yang mengawasi dunia. Di padang itu, sekumpulan gembala sedang menjaga kawanan domba mereka. Mereka adalah orang-orang sederhana, tidak diperhitungkan dalam masyarakat, tidak memiliki kehormatan seperti imam atau ahli Taurat. Namun mereka memiliki hal yang jarang dimiliki orang-orang yang merasa dirinya besar, hati yang terbuka. Domba-domba mengembik pelan, beberapa berbaring dengan kaki terlipat, sebagian lagi berdiri memakan rumput. Api unggun kecil menyala di tengah para gembala, memberi sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Salah seorang gembala, bernama Eliab, menatap langit sambil memeluk lututnya. "Langit malam ini indah sekali," katanya pelan. Gembala lain yang lebih tua mengangguk. "Terkadang aku merasa Allah sedang mempersiapkan sesuatu." Mereka tertawa kecil. "Kau selalu bilang begitu tiap kali bintang kelihatan banyak." Gembala tua itu menggeleng. "Tidak, malam ini berbeda." Dan ia benar. Padang itu sebentar lagi akan menjadi saksi dari salah satu pengumuman terbesar dalam sejarah manusia. Malam berlangsung tenang. Angin menggoyangkan api unggun, membuat bayangan para gembala menari di tanah. Mereka bicara tentang hari-hari sulit di bawah penjajahan Romawi, tentang harapan akan Mesias, tentang impian kecil yang mereka tahu mungkin tak akan pernah terwujud. Namun, di tengah obrolan itu, sesuatu berubah. Suasana padang mendadak terasa hening. Domba-domba berhenti bergerak. Angin berhenti bertiup. Api unggun tampak menyala lebih pelan, seakan tunduk pada kehadiran tak terlihat. Para gembala saling pandang. "Apa yang terjadi?" bisik salah seorang dari mereka. Lalu, tiba-tiba, cahaya besar turun dari langit. Bukan cahaya obor, bukan cahaya bulan, bukan cahaya bintang. Ini adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Padang yang gelap berubah menjadi terang benderang. Para gembala menutupi wajah mereka dengan tangan. Tubuh mereka gemetar karena takut. Mereka jatuh tersungkur ke tanah. Di tengah cahaya itu, berdiri seorang malaikat Tuhan. Sosoknya begitu megah hingga kata-kata manusia tidak mampu menggambarkan kemuliaannya. Cahaya memancar dari seluruh tubuhnya,
Matanya bersinar seperti api lembut yang tidak membakar, tetapi menembus hati. Para gembala menggigil, tidak berani mengangkat kepala. Namun malaikat itu berbicara, bukan dengan nada menakutkan, tetapi dengan suara yang memenuhi padang dengan damai. "Jangan takut." Kata-kata itu mengalir seperti minyak hangat yang menyembuhkan luka takut di hati para gembala. "Sebab sesungguhnya, aku memberitakan kepadamu kabar baik yang besar untuk seluruh bangsa." Kabar baik bagi seluruh bangsa? Para gembala perlahan mendongak, mata mereka membelalak. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Salah satu gembala menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Juru selamat, Mesias, yang dinubuatkan, yang telah ditunggu selama ratusan tahun? Malaikat itu melanjutkan, "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Palungan? Para gembala saling pandang. Seorang raja lahir di palungan? Namun sebelum mereka sempat bertanya, sesuatu terjadi. Langit yang gelap tiba-tiba terbuka, seperti tabir yang disingkapkan. Dan apa yang mereka lihat membuat setiap lutut lemas. Ratusan, ribuan, puluhan ribu malaikat muncul di langit. Bala tentara sorga. Cahaya mereka mengisi langit, membuat malam menjadi lebih terang dari siang. Suara mereka bergema memenuhi padang. Mereka memuji Tuhan dengan suara yang begitu indah, begitu megah, begitu suci, sehingga bumi seakan ikut bergetar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Suara itu seperti alunan musik sorgawi, lebih indah dari nyanyian manapun yang pernah didengar dunia. Para gembala menatap ke langit dengan air mata mengalir. Mereka tidak lagi merasa takut. Mereka merasa dipenuhi oleh sukacita yang tidak dapat dijelaskan. Sukacita yang melampaui segalanya. Beberapa malaikat menurunkan tangan mereka, seakan menaburkan damai ke atas bumi. Cahaya melebur, mengalir seperti sungai keemasan yang menyentuh tanah Efrata. Para gembala merasakan dada mereka bergetar, bukan oleh takut, tetapi oleh harapan. Harapan yang selama ini mereka anggap mustahil. Harapan yang kini hidup. Harapan yang kini bernafas di Bethlehem. Perlahan-lahan, bala tentara sorgawi kembali naik. Cahaya meredup, suara pujian memudar, dan padang kembali gelap. Namun hati para gembala tidak lagi sama. Beberapa saat mereka terdiam, tubuh mereka masih bergetar oleh pengalaman yang begitu dahsyat. Kemudian salah seorang dari mereka berdiri dengan cepat. "Kita harus pergi, sekarang. Ya, kita harus melihat apa yang Tuhan beritahukan kepada kita." Mereka mengikat mantel, memadamkan api unggun, lalu bergegas berlari menuruni bukit menuju Bethlehem. Nafas mereka terengah, kaki mereka berlari secepat mungkin. Mereka tidak peduli seberapa jauh, seberapa gelap, atau seberapa dinginnya malam. Mereka membawa pesan sorgawi dalam dada mereka. Salah seorang gembala berseru sambil berlari. "Bayangkan, Mesias lahir malam ini, dan Tuhan memberitahu kita." Mereka tertawa, bukan karena lucu, tetapi karena haru. Siapakah mereka? Hanya gembala. Orang-orang yang sering dianggap tidak penting. Namun malam ini, mereka menjadi tamu undangan pertama sorga. Ketika mereka mencapai Bethlehem, mereka bertanya pada setiap orang yang mereka temui, "Apakah ada bayi yang baru lahir? Apakah kalian melihat keluarga dari Nazaret? Apakah ada palungan?" Dan akhirnya, seseorang menunjukkan jalan ke sebuah gua kecil di pinggiran kota.
Para gembala berjalan perlahan, nafas mereka tertahan. Cahaya kecil terlihat dari dalam kandang. Suara domba samar terdengar. Dan di sana, di dalam kesederhanaan itu, mereka melihatnya. Maria, Yusuf, dan seorang bayi kecil terbaring di palungan. Para gembala berhenti di ambang pintu. Tubuh mereka gemetar, hati mereka berdebar. Mereka tidak tahu apakah mereka harus maju atau tetap di tempat. Tetapi Maria menatap mereka dengan senyum lembut, seakan ia telah menunggu mereka. "Masuklah," katanya. Gembala-gembala itu melangkah perlahan, lutut mereka goyah. Mereka menatap bayi itu, Yesus, dengan mata penuh pengaguman. Bayi itu begitu kecil, begitu sederhana, namun kehadirannya memenuhi seluruh ruangan dengan damai yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Salah satu gembala berlutut sambil menangis. Kami diberitahu oleh malaikat bahwa dialah juru selamat." Maria menatap mereka, wajahnya bersinar lembut. "Benar, dialah juru selamat." Gembala lain terseduh. "Kami melihat langit terbuka, kami mendengar malaikat bernyanyi." Yusuf menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Tuhan memilih kalian untuk menjadi saksi pertama karya keselamatan." Para gembala tersungkur menyembah. Tidak ada hadiah, tidak ada emas, tidak ada kemenyan. Yang mereka punya hanyalah hati yang tunduk dan penuh syukur. Dan itu cukup. Setelah beberapa waktu, mereka bangkit dengan wajah yang masih penuh air mata, namun juga penuh sukacita. Ketika mereka keluar dari kandang itu, mereka tidak bisa diam. Mereka berlari melalui jalan-jalan Bethlehem sambil berseru kepada siapapun yang mereka temui. "Mesias telah lahir. Kami melihat malaikat. Kami melihat bayi yang dijanjikan Tuhan." Orang-orang terkejut, beberapa bingung, beberapa menertawakan, beberapa mulai percaya. Tetapi para gembala tidak peduli bagaimana orang menanggapi. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Mereka tahu apa yang surga berikan kepada mereka. Dan malam itu, seluruh padang Efrata dipenuhi suara sukacita dari gembala-gembala sederhana yang dipilih menjadi saksi pertama karya keselamatan. Maria menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Setiap kata dari gembala-gembala itu menguatkan dirinya bahwa ia sungguh ditetapkan untuk sesuatu yang agung. Dan bayi itu, Yesus, tidur dengan tenang di palungan, Sang Raja Damai yang datang bukan untuk menakutkan dunia, melainkan menyelamatkannya. Di tempat jauh di timur, jauh melampaui gurun dan pegunungan yang tidak dikenal oleh orang-orang Yudea, malam selalu menjadi kanvas luas bagi para ahli bintang. Di negeri itu, orang-orang bijak, para Majus, menghabiskan waktu mengamati langit, membaca tanda-tanda, mempelajari gerak bintang, dan menelaah nubuat-nubuat kuno. Mereka bukan sekedar astrolog, mereka adalah pencari kebenaran, orang yang memahami bahwa langit adalah buku yang ditulis oleh tangan Allah. Pada suatu malam yang tampak biasa, ketika para pelayan menutup pintu istana kecil tempat mereka tinggal, dan angin gurun bertiup lembut membawa aroma rempah-rempah, para Majus sedang menatap cakrawala. Wajah mereka serius, penuh perhatian. "Lihatlah," salah satu dari mereka berkata, menunjuk. Di langit timur, sebuah bintang terang muncul, lebih terang daripada bintang manapun yang pernah mereka lihat. Cahayanya tidak berkedip seperti bintang biasa. Ia bersinar stabil, kuat, dan indah, seakan sedang memanggil mereka. Majus yang lain berbisik, "Ini bukan bintang biasa." Mereka membuka gulungan catatan kuno, membaca nubuat dari bangsa-bangsa yang mereka pelajari,
termasuk nubuat Yahudi yang mereka hafal. Seorang bintang terbit dari keturunan Yakub. Bilangan 24 ayat 17. Mata mereka membesar, saling menatap dengan mata berbinar. Ini adalah tanda kelahiran Raja yang dijanjikan, Raja Yahudi, Mesias. Dan tanpa ragu, para Majus mengambil keputusan besar. Mereka akan mengikut bintang itu. Tidak sebentar, tidak mudah. Perjalanan mereka bukan 1 atau 2 hari. Tidak di dalam kota yang sama atau negara yang sama. Mereka akan menempuh ribuan kilometer melewati padang gurun luas, lembah-lembah sunyi, dan bukit-bukit liar. Perjalanan ini panjang, melelahkan, penuh risiko, tetapi hati mereka dipenuhi sukacita. Jika Allah telah menyalakan bintang untuk memandu mereka, maka perjalanan itu pasti layak ditempuh. Dengan unta-unta yang membawa harta terbaik mereka, emas, kemenyan, dan mur, para Majus memulai perjalanan. Suara lonceng kecil di leher unta berdenting lembut setiap kali mereka melangkah. Angin gurun meniup jubah mereka, dan malam menjadi teman setia, karena di malam hari, bintang itu memimpin mereka. Terkadang mereka menyeberangi gurun sunyi, hanya ditemani angin yang berbisik. Terkadang mereka melewati pasar-pasar asing, mendengar bahasa yang tidak mereka mengerti. Terkadang mereka harus menunggu badai pasir berhenti agar dapat melanjutkan perjalanan. Namun bintang itu terus bersinar. Di setiap malam, ia muncul, memandu mereka ke satu arah, ke barat, ke tanah Yudea, ke tanah perjanjian. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Yerusalem, kota besar yang ramai, pusat pemerintahan, tempat bait suci berdiri. Para Majus segera masuk ke kota dengan pakaian mereka yang megah dan kehadiran yang mengundang perhatian. Warga Yerusalem melihat mereka dan bertanya-tanya siapa mereka. Para Majus bertanya dengan suara lantang kepada siapapun yang mereka temui. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kota itu gempar, berita itu menyebar cepat, sampai ke telinga orang paling berkuasa dan paling licik di wilayah itu, Raja Herodes. Ketika Herodes mendengar kabar tentang raja yang baru lahir, ia bukan bersukacita. Hatinya gelisah, ketakutan, dan penuh kecemburuan. Herodes dikenal sebagai raja yang paranoid, yang tidak segan-segan menghabisi siapapun yang dianggap mengancam tahtanya, termasuk keluarganya sendiri. Baginya, kabar kelahiran raja baru adalah ancaman. Ia memanggil para imam kepala dan ahli Taurat. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka menjawab, di Bethlehem, tanah Yehuda, sebab demikianlah yang tertulis oleh Nabi. Mika 5 ayat 2. Herodes kemudian memanggil para Majus secara diam-diam, mempelajari dari mereka sejak kapan bintang itu muncul. Dengan suara manis namun penuh tipu daya, ia berkata, "Pergilah dan selidikilah bayi itu dengan seksama, dan bila kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku, agar aku pun datang menyembah dia." Para Majus tidak mengetahui kejahatan yang tersembunyi dalam kata-kata itu. Mereka meninggalkan Yerusalem dan mengikuti bintang itu lagi. Dan ketika mereka tiba di Bethlehem, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bintang itu berhenti, tepat di atas rumah tempat Yesus berada. Para Majus tertegun, mata mereka berkaca-kaca, suara nafas tertahan. Bintang itu seakan berkata, "Inilah dia." Mereka turun dari unta dengan tergesa namun penuh hormat. Langkah mereka perlahan, jantung mereka berdebar. Mereka bukan akan bertemu raja biasa, mereka akan bertemu raja segala raja. Ketika pintu rumah terbuka, mereka melihatnya. Maria duduk dengan lembut, memegang bayi kecil di pangkuannya. Dan bayi itu, Yesus, berusia beberapa waktu sejak kelahirannya. Para Majus terdiam. Mereka tidak melihat singgasana, tidak melihat mahkota, tidak melihat istana. Tetapi mereka melihat kemuliaan yang lebih besar dari semua itu. Bayi itu mungkin tampak kecil, tetapi roh mereka mengerti.
Inilah Mesias, inilah Raja, inilah terang dunia. Dan para Majus, orang bijak terhormat dari timur, jatuh bersujud ke tanah. Mereka menyembah Dia, tidak sebagai bayi biasa, tidak sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Tuhan. Setelah itu, mereka membuka harta mereka dan mempersembahkan hadiah. Emas, simbol kerajaan. Kemenyan, simbol keilahian. Mur, simbol penderitaan dan pengorbanan. Hadiah itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa profetik surga, bahwa Yesus adalah Raja, Allah, dan Anak Domba yang akan mati bagi dunia. Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yusuf memandang dengan penuh keheranan dan rasa syukur. Mereka berdua tahu bahwa rencana Allah jauh lebih besar daripada keduanya. Setelah mereka menyembah, para Majus beristirahat. Pada malam itu, Tuhan berbicara kepada mereka melalui mimpi. Jangan kembali kepada Herodes. Mereka mengerti maksud Tuhan. Herodes bukan ingin menyembah, tetapi ingin membunuh. Dan para Majus, dengan ketaatan yang sama seperti Yusuf dan Maria, berpaling dari jalan mereka semula dan pulang melalui rute lain. Mereka menghilang kembali ke timur, menjadi saksi bisu dari kelahiran Raja segala raja. Namun sebelum mereka pergi, salah satu Majus berkata sambil menatap langit, "Anak ini akan mengguncangkan dunia." Dan kata-katanya terbukti benar. Tahun-tahun akan berlalu. Herodes akan mencoba menghancurkan rencana Tuhan. Dunia akan mencoba memadamkan terang. Namun terang itu akan tetap bersinar. Karena malam itu, di kandang sederhana, di palungan kecil, di tangan Maria dan Yusuf, Allah menjadi manusia, dan dunia tidak akan pernah sama. Yesus Kristus lahir bukan untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk masa lalu saja, tetapi untuk masa kini dan masa depan. Bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai kabar baik yang hidup. Dan setiap kali seseorang membaca kisah ini, setiap kali seseorang menoleh kepada bintang di langit malam, setiap kali hati seseorang berbisik, "Tuhan, aku membutuhkan juru selamat," maka kelahiran Yesus kembali menjadi nyata dalam jiwa manusia. Ia datang membawa damai, Ia datang membawa pengharapan, Ia datang membawa keselamatan. Dan hingga hari ini, hingga detik ini, terangnya tidak pernah padam.